lama sih, maksudnya kayak kalau mau ngembang lama gitu. Oh, di situ udah tanggal 20 ya. Halo, aku ngapain ya? Aku kuliah kayak rubber gitu. Iya bener nggak salah. Jadi tapi nggak bener karet, cuman kelihatannya bentuknya kayak agak karet gitu loh. Gue ada fotonya sih, cuman nanti deh gue share deh. Kayak beda Indomie yang direbus sama Indomie soto direbus, hasilnya tuh kayak agak beda gitu bentuknya, dan juga bungkusnya beda. Satu printnya lebih berkualitas, satunya tuh enggak. Yang di Indonesia tuh enggak. Terus plastiknya tuh tipis. Kalau plastik di sini tuh lebih tebel. Jurusan apa? Kuliah sampai Kanada. Aku jurusannya sosial media marketing. Kenapa aku mikir gini? Apa? Kirain udah nggak bisa bahasa Indo. Bisa lah. Aku bahasa Inggris masih belum bisa tuh mah. Bikin konten bareng teman kuliahnya. Aku masih belum ada teman kuliah. Aku tanggal 1 nanti bakal orientasi. Cuma aku bingung sih. Bakal gimana? Kayak karet solo. Enggak lah, itu jam 11 sampai jam 12. Jam 11 pagi. Top enakan makanan Indo atau Kanada? Jujur, karena mungkin gue lagi di... Maksudnya yang nyiapin makanan itu kan Covery namanya. Jadi tuh dia tuh kan orangnya tuh sangat sehat. Dan dia suka nge-gym. Dan rasanya seperti gue menjadi orang sangat sehat. Yang dimana gue yang biasanya kalau di Indonesia itu mendem di kamar, pesen GoFood, kalau nggak KFC, McD, AW, atau enggak Burger King gue jarang. Burger Bros namanya. Terus ya pokoknya maksudnya makanan yang agak tidak sehat ya, tapi enak gitu. Terus atau nggak Indomie gitu ya kan. Terus makan di sini tuh rasanya tuh kayak perut gue mual. Beneran gue hari ini masih mual gitu loh. Kayak masih belum enak gitu. Thank you. Cepet balik Indo gak tuh? Endorse. Bisa aja loh. Berarti aku belum mandi. Kak, kayak speechless gak sih pas mau masuk kuliah? Bingung sih. Kayak aku nggak tahu ya. Kayak aja, tapi kayak ya ini harus gue lewatin. Gue tahu ini adalah kenyataan. Mau nggak mau itu bakal gue lewatin gitu. Maksudnya kayak mungkin yang gue pikirin itu adalah gue masih belum ada waktu luang untuk menyesal gitu loh. Kayak ya udah gitu loh, ya udah gitu. Kalau ya pakai bahasa apa? Tetap bahasa Inggris. Cuman di Kanada ini mereka ada 2 bahasa. Yang pertama bahasa Perancis, kalau nggak salah itu Perancis. Yang kedua itu bahasa Inggris. Nah waktu gue di bandara itu gue baca itu apaan? Perancis. Nyari exit kan, gue nyari exit tuh pas di bandara mau keluar itu gue bingung exitnya tuh di mana gitu ya kan. Soalnya yang gedenya itu, tulisan gedenya itu tulisan Prancis, terus yang kecilnya itu Inggrisnya gitu. Jadi mungkin gue bakal belajar sedikit Prancis gitu ya, biar keren aja gitu. Arabian potato gue nggak tahu deh itu apa. Di sini jam berapa? Jam 11:30, 12. Kenapa harus Kanada? Lopi di Indo kurang banyak kah kampus yang bagus di Indo? Kenapa harus Kanada? Anda bingung, saya juga bingung sih sebenarnya. Gue bingung apalagi lu kan. Nah itu dia, gue juga bingung. Ya udah mau gimana, ya udah ada Kanada, ya udah kenapa enggak? Ada pilihan, ada yang bisa, kenapa enggak? Banyak friends Canadian di sana. Friends atau French? Gak gue mikirin adalah kentang. Indomie atau Kandami? Jujur Indomie lah, sumpah beda banget. Lu kalau lihat ya bungkus di Indomie itu yang di Indonesia, dia tuh ada vitamin A, B, C. A, B, 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 B apa, B12, B32, nggak tahu apalah. Ntar jadi kamera. Dia itu beda banget, micinnya berasa kalau yang di Indo. Tahu itu aja Prancis, wah nggak tahu itu apa. Kentang Arab apa sih tadi? Enggak, bukan yang Arabian ini. Tadi ada yang bilang Kanadian apa gitu. Tapi micin zona merah kah di situ? Enggak sih. Di sini nggak seramai di Jakarta, nggak seramai di Indonesia. Di sini sangat hening, damai. Terus kalau malam gelap, kayaknya kalau malam gelap lah. Room tour dong nanti. Aku ada sepupu tinggal di Kanada. Kanada mana? Kanada luas weh. Gimana hidup oksigen di Kanada? Beda nggak sama oksigen Indo? Ya beda lah ya. Kalau di sini dingin, maksudnya kayak seger. Kayak apa ya? Kayak lu lagi di puncak tapi 3 kali lipatnya puncak gitu. Kayak maksudnya kayak dingin. Apa ya? Segernya beda banget lah gitu loh.
ada keluarga atau orang yang dikenal. Keluarga sih enggak, aku nggak ada teman, gak ada keluarga di Kanada, tapi ada orang yang dikenal, yaitu Ko Ferry, pacarnya cici aku gitu. Masih streaming dari Kanada, pengennya sih gitu, cuman tampaknya wifi-nya nggak memungkinkan. Ternyata pas aku cek uploadnya itu kurang, uploadnya itu baru 15 MB per second, tapi downloadnya itu 180-an Mbps, jadi kayak nggak stabil, nggak 1:1. Nah, dan harganya kemarin ditanya sih katanya sih $75 kalau nggak salah. Cuman ternyata uploadnya itu agak mengecewakan. Kalau gue bandingin harga Indo sama harga di luar, harga di sini, harganya si Kanada ini tuh standar sih untuk internet ya. Tapi kalau untuk internet kuota itu mahal. Kayak lu 3 giga itu 300.000. Bikin bakwan kasih temen-temen di sana. Gue belum pernah bikin bakwan, ntar pas gue bikin kan set kayak bakwannya bukan bakwan asli Indo ya, walaupun orangnya asli Indo ya guys ya. Ya paling udara karena sama kayak di Bandung ya. Bedanya di sini lebih seger, lebih dinginnya berasa beda banget. Di sini tuh lagi 13 derajat. Cuman rasanya nggak kayak 13 derajat nih banget ya putih. Wifi tetangga loh jawabannya. Nggak bisa. Bandung panas bang, oh ya. Ada ketertarikan buat ngedate sama orang Kanada? Enggak, terima kasih. Rasanya aneh. Pandemi semoga nggak separah sekarang, oh ya. Ya kayak dunia ya kayak gitu-gitu aja nggak sih, kayak ya kayak gitu. Katanya kemarin siapa ya, Archie kalau nggak salah dia ngomong kalau pandemi di Indonesia tuh bentar lagi mau dijadiin endemik ya. Gitu, tapi nggak tahu deh. Yang terbaik aja lah pokoknya. Password wifi dong lo Pi. Mau password wifi di sini kan pas gue minta, oh boleh nggak wifi gitu kan. Dia bilang ini wifi ada di sini, catat hurufnya kayak random RNG gitu loh. RNG gitu. Saya baru kemarin Lopi cosplay jadi kucing sama Sarah. Iya, yang ini ya My Cats ya. Ya udahlah ya. Di Kanada ngapain? Karantina, kuliah, belum mandi. Ya dunia mah kayak gitu-gitu aja. Ya maksudnya kayak gitu-gitu aja. Ya mau gimana? Tatanan dunia nih ya. Aduh hai. Tapi gue jujur gue bingung banget mau ngapain 14 hari. Gue nggak bisa keluar rumah. Gue di rumah isolasi mandiri. Bukan karena gue kena covid, kagak. Gue nggak kena covid. Gue nih pas dari Jakarta ke Tokyo, terus Tokyo ke Tokyo ke Kanada. Tokyo ke Kanada ini, pasti Kanada ini ngecek lagi PCR. Dan lo tau nggak PCR di sini sama di Indo beda jauh sekali. Kau tahu apa? Nih, hidung nih, ini nih, kan colok di Indo sampai sini, sampai sini nih. Sama kalau di hidung sampai bener-bener sampai dalam banget, sampai ini masuk tuh sampai setengah gitu ya. Gue kemarin PCR, gue udah ready nih, karena gue sering banget ya kan PCR di Indo. Dia gini doang, ini nyampe sini doang, sih. Terus gue kayak, gue pengen nanya, ini nggak emang gini. Terus ini yang di mulut cuma di sini doang. Gue kayak oh oke. Terus gue bilang oh ternyata kalau PCR di sini kayak gini ya. Soalnya kalau di Indo itu sampai dalam banget loh, sampai setengahnya masuk. Gue bilang, dia kaget. Tokyo negara Jepang Konoha siap. Rakonte, I don't know my friend. Bakal buka The Lopis cabang Kanada nggak ntar? Nggak tahu. Gas bergabut 2 minggu FT nonstop. Oh siap. Kak kalau di Indo malam kan jam tidur. Nah di sono siang ngantuk nggak sih jadi beda jam tidur? Maksudnya jet lag ya. Jet lag itu kayak misal nih lu penerbangan misal nih Jakarta ke Bali misalnya beda 1 jam gitu kan. Nah harusnya jam 11 lu udah tidur kalau di Jakarta. Nah lu jam 10 di Bali itu rasanya lu udah ngantuk, udah rasa kayak jam 12 gitu kan, maksud lu gitu kan. Mungkin karena gue balik mundur dan gue kecapean, jadi pas gue ke Kanada itu gue gak jet lag sama sekali. Cuman gue kayak susah tidur aja, kayak karena ya harus adaptasi aja gitu.
ngegame lancar ya. Untuk ke server Asia dari PUBG Mobile aman-aman aja sih kalau menurut gue. 170 pingnya 170 kuning kalau di lobby hijau. Kalau gue ngobrol sama teman gue di lobby itu nggak nge-lag, suara gue nggak patah-patah, mereka suara juga nggak ada patah-patah kecuali mereka yang nge-lag. Terus apa ya, nggak tahu. Terus Mobile Legends itu berasa analog gue tuh nge-lag. Analog gue tuh kayak 0, sekian detik sampai 1 detik itu rasa gue tuh harus jadi cenayang buat kalau main Mobile Legends. Kalau mau belanja itu naik kendaraan pribadi apa gimana? Naik tren di sini, terus jalan kaki. Kalau Uber tuh kemarin kayak 7 kilo apa 12 kilo gue nggak ngerti. Pokoknya tuh di sini ke bandara itu 12 menitan gitu kayak kan guys kan. Itu kena $20. Dan itu nggak naik tol. Jadi kayak mahal sih, Uber sini mahal gitu. NA server gas. Gue masih galau sih, kayak aduh gue kalau pindahin server gue kayaknya bakalan susah main kan. Terus gue mikir udahlah, ntar kan gue ada iPad, terus gue ada HP ya kan. Ntar kalau misalnya iPad itu servernya apa ya, ntar yang jadi gue bikin ada 2 akun gitu loh mainnya. Mudah-mudahan lulus dengan IPK 4, dalam waktu singkat-singkatnya. Gue nggak tahu sih kalau di sini hitungannya kayak IPK apa gimana, pokoknya semoga nilainya bagus aja sih. Ada jual seblak nggak di sana? Enggak lah. Rumah makan Padang paling enak di Kanada apaan? Kagak ada Padang di sini, Mak. Cuman gue tahu sih kenapa. Lu kalau misalnya nonton vlogger yang misalnya kayak ya di tempat benua yang dingin ya kan, gue tahu sih alasannya kenapa mereka selalu skincare. Bro, gue tuh jujur orangnya jarang banget yang mau pakai masker wajah yang buat facial ya, bukan masker ini. Itu gue jarang di Indo ya kan. Itu di Indo pun gue lagi agak kering, cuman gue lagi ngurus ini ngurus itu, jadi kayak nggak sempet rawat diri kan. Pas sampai sini gila, kulit gue langsung kering banget. Kayak tapi kalau kulit kering tuh jadi gatal gitu loh. Siap, Tra. Jadi ya harus pakai, misalnya kayak lu harus sering, lu cowok tetap juga kayak harus jaga kulit lu. Kalau nggak lu kayak gatel gitu, jadi harus pakai masker tetap. Di sana ada restoran Indonesia? Tentu ada dong. Halo Nanda. Dia bisa di vlogger estetik karena dia YouTuber rata-rata estetik banget. Tapi Korea yang paling nggak bisa dilawan. Jepang apa Korea gitu yang paling nggak bisa dilawan, estetiknya parah banget. Kalau satu YouTuber yang estetik yang gue suka tapi dari Indonesia itu namanya Erna Lim gue paling demen banget kalau nonton dia. Cuman gue saranin ke temen gue, nonton dong ini bagus nih, gue bilang ya kan. Cuma dia bilang mungkin kan karena cowok kan, jadi kayak nggak gitu demen ya, katanya ngantuk. Cuman kayak enak aja, kayak seru gitu. Kalau di sini gue masih belum nemu konsep video gue mau gimana sih. Tapi sana jualan mobil tabur. Lo pada jangan aneh-aneh deh, gue geplak sumpah. Masih panas di sana? Enggak, di sini dingin, 13 derajat. Cuman kemarin pas gue pertama kali datang kan gue harus adaptasi sama cuacanya lagi kan. Jadi kayak tubuh gue tuh bisa bertahan apa ya? Ya kayak lo orang Bandung ke Jakarta ya kan, yang orang Jakarta bilang hari ini dingin nih Jakarta, orang Bandung ngomong itu panas banget gitu, kayak gitu loh. Jadi adaptasi dulu gitu loh. Enggak, Vancouver bukan Ottawa. Oke, live ini membutuhkan bukmi itu bulat. Berarti udah nggak ngetato lagi. Aku ingat ya, aku tuh ngetatoin orang, bukan aku ada tato. Nah, aku ngetatoin orang cuman aku lagi siapin alat-alatnya. Nanti aku bakal research alat apa aja yang aku perlu, karena aku alatnya cuma baru bawa mesin doang. Terus power supply aku butuh kayak tinta apa gitu. Dan yang pasti sih aku di sini galau sih, mau ngambil MacBook atau aku mau ngambil PC. PC aku udah ada partnya, tinggal dibikin.
Cuma aku bingung karena orientasi aku tanggal 1 Oktober. Tapi aku emang dari dulu kepengen banget yang namanya punya MacBook. Karena MacBook itu punya aplikasi sendiri namanya Final Cut Pro yang cuman ada di MacBook. Jadi gue kayak, bro, gue pengen ngedit video di situ gitu. Walaupun gue kagak ngerti, emang kayaknya kelihatannya susah. Cuman kayak lebih bagus aja gitu loh hasilnya. Nggak tahu deh, gue ngeliat orang kalau ngedit pakai Final Cut Pro tuh bagus banget. Nggak tahu gue bisa apa enggak, apalagi gue males ngedit ya kan. Udah berjalan berapa lama tinggal di Kanada? Gue tanggal 17 di berangkat dari Jakarta jam 7 pagi ya kan. Terus gue tanggal 17 lagi nyampe di Kanada tapi siang. Tapi perjalanan gue 20 jaman. Jadi gue tanggal 17 nyampe di Kanada. Jadi Kanada gue tanggal 17. Di Indonesia gue nyampe itu tanggal 18. Ngerti gak? Ngerti Ngerti lah ya. Halo Kak Billy, sekarang kuliah pertama kali subscribe Poppy, bikin vlog di sekolah pas pramuka, yoi. Gila. Halo Poppy, pakai baju sekarang udah sampai Kanada. Halo Kak Gizel, apa kabar? Udah lama banget. Anyway, aku masih suka sering tahu dengerin lagu TNT. Cuman sayangnya yang ada aku kan versi short version punya kan. Oh 17 bukan dari tanggal 9, padahal Poppy bikin story flagnya 2 kali. Iya, jadi gue flagnya kan 2 kali. Dari Jakarta ke Tokyo, Tokyo ke Kanada. Tokyo itu cuma transit doang. Cosplay dong. Ada kok, aku ada bawa satu kostum cosplay. Kalian tebak apa ya? Cuma aku nunggu winter, nunggu bener-bener salju buat take photoshoot. Gila, totalitas. Aku kuliah. Apa ya, aku bingung mau ngapain. Aku tuh gabut. Di sana kuliahnya ada berapa jurusan Kak? Ya kayak 10 ada deh, tahu deh. Pokoknya ada international trade, terus yang trade apa yang bukan internasional, bisnis, international business, apa manajemen gitu gue lupa, hospitality, social media marketing. Kan dia ada diploma, terus co-op kayak gitu-gitu, terus ada sertifikat ya kan. Terus ada project management. Ada apa lagi ya? Gue lupa sih. Yang accounting ada, nggak tahu apa lagi. Sistem kuliahnya di sana 8 semester juga gak? Jujur gue lupa. Cuman yang pastinya satu semester itu 3 bulan, ya kan? Terus hitungannya di sini itu kalau di Indo kan satu semester itu kan 6 bulan ya. Iya kan 6 bulan, iya 6 bulan. Kalau di sini 3 bulan satu semesternya. Nah, satu semester ini selama gue 1 bulan atau 3 bulan tuh gue dapat 1 minggu libur full gitu. 3 ya sekitaran gitu sih. Niko Yaza bukan. Filternya apa malah salfok? Ucikan filternya dari Fahman nih. Kayak gitu namanya. Aku lupa namanya sih. Lap mandi dulu, bangun pagi malah FT. Gue pagi-pagi. Gue mikir nih, tadi gue gosok gigi apa enggak sih? Sebenarnya gue lupa. Pokoknya tadi gue bangun, gue ke toilet. Terus gue lupa gue ke toilet tuh ngapain. Udah ke Niagara Falls? Enggak, aku bukan di Ontario. Aku di Vancouver. Kalau stay di Vancouver, jalan-jalannya ke Alaska. Gila. Bro, aduh sini aja gue dingin banget. Di Alaska gimana? Duhai. Arsi mah parah. Victoria biasanya rame. Oh ya, aku masih belum bisa keluar sih. Aku 14 hari karantina mandiri. Coy, gue tuh bingung mau ngapain coy. 14 hari gue gak ada komputer. Gue paling dari kemarin tuh cuman search apa yang gue perlu di Kanada. Kayak kan kamar gue kosong ya. Cuman
Gue butuh kayak semacam lemari, terus semacam meja sama kursi gitu buat gue pakai gitu kan. Gue mikir nih gitu kan, gue mendingan beli MacBook atau lanjut bikin PC, nanggung partnya. Gue kalau bikin PC lebih murah karena partnya udah ada. Udah vaksin, cuman Sinovac, tapi nanti aku bakalan vaksin lagi antara booster atau 2 kali vaksin, jadi aku total 4 kali vaksin. Ada bawa Indomie banyak gak? Banyak dong. Bawa udara Kanada buat jual di Indo. Oke. Berarti masih kosong belum di situ. Kamarnya sih masih cuman kayak kasur. Cuman udah cukup sebenarnya. Cuman gue ya butuh meja buat lebih produktif kayaknya. Mending rakit sih. Ya, tapi gue bingung banget. Channel orang Indo makan-makan sama orang bule. Gue masih belum ada teman. Halo. Kalau lu udah punya tablet, gue ada iPad, mending bikin PC. Itu dia, gue bingung banget. Gue dari dulu pengen banget. Gue sabar banget. Di Indo gue gak mau beli. Gue bersabar buat gue beli di Kanada. Cuman gue bingung sekarang. Gue takut kalau misalkan ntar kalau gue offline itu kayak gue bakal perlu kayaknya, tapi gue nggak tahu. Jadi gue bingung. Tapi teman gue yang maksudnya dia international student juga, dia nyaranin nggak, lu butuh MacBook, jangan beli laptop gaming untuk lu student, maksudnya yang lu student yang bawa sana bawa sini, jangan. Dan gue juga udah ngerasain, gue SMK tuh selalu bawa yang namanya tuh laptop gaming gue yang beratnya tuh luar biasa, udah kayak bawa 5 kilo, naik turun 3 lantai tiap hari ya kan. Itu gue berasa banget dan gue gak mau. KB maksudnya tuh apa tuh? Ferdinand Bunz. Ada warteg gak? Lu jangan nanya aneh-aneh deh, gue geplak tuh ya. Main Among Us aja lagi. Oh ya, siap. Ya, jadi gue bawa partisinya itu ada motherboard, VGA, RAM, terus storage kayak SSD, hard disk gue, karena gue masih ada banyak data yang masih gue perluin gitu. Cuman yang gue nyesel itu adalah cuman bawa VGA sih. Maksudnya kayak tau gitu gue sekalian upgrade, karena VGA di Indo kan waktu itu lagi mahal ya kan. Kalau gue jual, gue maksudnya kayak masih stabil gitu. Nah, dan di Indo waktu gue lagi ngecek cari tahu yang di Vancouver tuh harganya naik apa enggak, ternyata masih naik. Jadi gue memutuskan untuk bawa VGA gue gitu. Tadi pengen gue jual, cuman kayak tapi kalau misalnya ntar gue beli sayang, mahal gitu. Jetlag gak lo? Enggak sih, gak jetlag sih, cuman gue merasa kayak mungkin karena gue kebanyakan makan jus jeruk, jadi gue kayak enak gitu. Enak coy, jus jeruk. Tapi enak. Gue tau jus jeruk jus jeruk apa ya namanya, gak tau, tapi dia asam-asam gitu guys. Jadi kapan Michelle bukan sih yang ke Amerika? Kapan? Lu gak usah di Amerika aja, lu sini aja Kanada sama gue. Nightclub raffle di Kanada and US. Menarik. Mungkin. Oh ya, naik. Tapi gue tadi cek harganya kagak naik. Apa nggak tahu deh. Tapi stoknya cuma 1. Entah mungkin permainan ya pedagang lah ya. Kayak misal lu, oh ya kita ada stoknya gini-gini, tapi pas di chat tuh kayak nggak ada. Ya biasanya Indo juga ada kayak gitu kok, sering. Dan kesel kadang. Terus kayak misal lu, oh ada nih stoknya nih, tapi udah keburu diambil orang, kayak gitu-gitu ngomongannya. Oh ini aja, yang ini aja, yang ini kak, yang tipe A-nya lebih bagus gini-gini, tapi harganya segini loh, tapi kita sisa 1 aja gitu. Halo Julia, Kanada. Oh kamu di SF? Oke, kalau gitu nice, kita bisa ketemu. Maksudnya kayak 4 jam ya? Emang iya? Aku liat di peta tuh kayak kita jauh banget tau. Tapi ternyata enggak ya. Oke deh. Kayak dari ini ya, Purwokerto ke Jakarta. Jogja ke Jakarta itu kan 7 jam, 8 jam gitu kan. 12 jam kalau naik kereta. Berarti ya deket lah. Yaudah kamu bikin visa Kanada, aku bikin visa Amerika, jadi kita bisa ini. Ngerti kan? Kanada pakai paspor apa lo? Gue paspor Indonesia, dapet visa ya visa student.
Tempatku almost everywhere sold out. Oh ya? By the way, di mana tempatnya Ferdinand? Oh, 4 jam doang kalau pesawat. Gue pikirnya tuh ini tahu, kirain. Tapi emang jauh sih. Masa mobil yang gue pikirin tadi. Tadi gue mikir perasaan jauh, tapi ternyata pesawat ya jauh sih. Ya oke lah. Kuliah di Vancouver ada Pak RT nggak? Ada RT, RW, Pademangan, apalagi kelurahan di sini. Ada camat, banyak. 4 jam pesawat mah jauh. Iya jauh, berarti gue mikirnya ini apa namanya? Mobil. Soalnya gue mikir, gue ngeliat map itu jauh banget. Vancouver, Seattle, terus di sini SF dulu apa LA gue lupa deh. LA sama SF sama gak sih? Beda kan? Ya beda deh. Ya gitulah. Gue gak hafal. Jangan lupa latihan ya. Aku gimana mau latihan? Aku gak bisa beli peralatannya. Aku harus tunggu 2 minggu dulu baru bisa. Ya aku sambil nyari-nyari sih, cuman bingung. Masih lagi nyari-nyari. Jadi kalau biasa aku malam tuh gabut nontonin orang atau orang tuh gimana gitu. Kayak apa ya, satisfying aja ngeliat dia garisnya gini lurus. Banyak, iya banyak, cuman bingung. Bingung aja, kayak lagi bingung aja, nggak tahu mau ngapain gitu loh. Culture shock belum, karena gue masih belum keluar rumah kali ya. Tinggal sama siapa aja loh. Kamu kepo deh. Michelle Davis apa tuh? Di sana seblak nggak? Sana seblak. Aku kaplok nih. Ada, ya ada lah. Kenapa nggak ada? Ya orang Indo kalau bawa seblak yang bungkusan gitu kan ada, yang kemasan, yang itu kan bisa. Enggak, di sini nggak sore, di sini baru mau jam 12 siang coy. Ntar kalau di Discord bakal gibain orang Kanada nggak tuh, buset. Sekarang pukul 1. Udah jam 2 ya. Jangan kendor. Siap. Dan aku apa ya? Bingung sih. Nanti bakal kayak gimana? Maksudnya kayak belum ada ide udah ada. Tapi rencana ke depannya bener-bener step ke stepnya itu bakal gimana tuh masih kayak belum lancar ya, belum ke bikin gitu. Thank you Kak Angki. By the way, ini dong Kak. Aku minta yang ini apa sih, kayak rekomendasi merek power supply-nya, aku mau nyari di sini. Room tour, room tour ya. Room tour kecil coy. Nih. Ini pintu masuk karena gue mager. Nih koper gue tiba-tiba rusak. Nah di sini tuh kayak gudang, cuman ini dikunci sama ownernya. Terus di sini langsung ada ya laundry. Ya, yang bawah ini buat cuci, yang atasnya itu buat yang ngeringin gitu. Kalau di Indo kan kebanyakan ada yang kayak gini, tapi ada juga yang satu set 2 in 1 gitu. Sofa, ya. Terus ini kenapa dibuka? Karena ngapa disuruh sama Ko Ferry, soalnya kalau misalnya ditutup dia tuh lembab. Jadi kayak ini disuruh buka. Terus kulkas, oven, kompor doang. Terus ini living roomnya. Ada akuarium guys. Ikannya masih di sini tapi soalnya kemarin akuariumnya pecah. Nggak rusak, enggak. Nanti cek aja. Oke Kak Angki. Iya, jadi sama Ko Ferry itu dicokokin makanan sehat mulu guys. Salad sehat. Nggak sih, nggak sehat juga sih. Cuman apa yang dia masak, kenapa mungkin mulut dia masih mulut Indo banget, gue merasa kayak kurang asin gitu. Cuman kalau dia masak belum sih, Kemarin gue masak Indomie. Penuh di sini. Cuma ini pasta yang tadi aku makan.
kemarin gue makan ini juga, jadi ini bagi-bagi gitu guys. Oke Kaki, thank you. Aduh jatuh. Dah, ini ntar makan siang nanti. Buat makan siang nanti aku tinggal panasin. Speed internet di Kanada berapa? Speednya tadi 180 untuk download, tapi untuk di-uploadnya itu lemot, cuma dapat 15 doang. Tenang kok guys, di sini ada nasi guys, nggak kayak orang susah ya. Gue kesel kadang ada yang nanya, lo di sana ada nasi nggak? Ada kok. Dia habis happy apa sih ulang tahun, terus habis ngerayain kan. Ada apa lagi ya? Ikannya nggak ada, ikannya kosong. 15 cukup kok buat nge-streaming. Nah, permasalahannya adalah nih. Ini kalau aku bawa naik ke atas, maksudnya aku di atas, aku kamar aku sono, ya kan? Itu internetnya itu kayak kurang gitu, kayak kurang. Gimana ya? Gue butuh yang namanya extender, kayak ya dia memperluas area gitu, area terjangkaunya wifi, dan gue butuh LAN, kabel LAN ya kan. Terus siapa ya? Terus ya itu sih, tapi 15 itu kan bagi apa ya, kayak nggak stabil gitu loh, jadi kayak bingung, agak bingung sih, sama sih kayak IndiHome Indo gitu ya kan. Lu downloadnya kenceng tapi apanya lemot, atau nggak sebaliknya kayak gitu, tarik kabel tapi kan ribet ya. Terus di sini kan misalnya kayak lu apa ya, nggak sesimpel di Indo gitu, lu mau ini gitu. Aduh, hambar sekali. Iya, gue ditanya kan, lu mau brokoli nggak? Gue kalau ngomong sama Kak Ferry kan ngomongnya bahasa kayak sama bahasa Indo, jadi dicampur gitu, ya kan. Terus kemarin nanya, ya kan, gue masak Indomie nih, masak Indomie. Nah, gue tukeran Indomie Kanada sama Indomie Indo. Gue kasih dia coba Indo, ya kan. Dia bilang, lu mau brokoli nggak gitu ya kan. Enggak kok, makasih kok. Dia Indomie tuh bener-bener dicampur sama sayur, sama bakso gitu. Enggak, dia nawarin gue bakso sih, tapi dia campurin sama sayur gitu. Terus dia bilang, jangan bilang Cece ya, cheating day, karena dia kan nge-gym ya, dia pergi nge-gym, jadi makannya tuh harus yang sehat. Tiap hari tuh makannya katanya sih daging, cuman nggak tahu deh, gue nggak pernah liat dia makan. Mau nggak live cost di sana? Kalau menurut gue sih sama kayak di Indo ya. Dan bahkan kalau lu mau hidup maksudnya kayak, nggak tau sih, cuman karena kata Kak Ferry itu dia ngomong gini, di sini pinter-pinteran lu cari kerjaan sih bisa, maksudnya kayak ya bisa sih, maksudnya kayak gimana ya, gue bingung sih jelasinnya. Pokoknya patokannya gini, gue kasih misalnya makanan ya, gue nggak tahu sih gimana ya, aduh gue bingung banget aja. Mal life cost sih kayak enggak ya, karena gue masih belum keluar dari Kanada ya, maksudnya kayak bukan maksudnya keluar dari rumahnya, jadi gue nggak tahu misalnya kayak kalau gue supermarket, harga supermarket di sini sama di sini di Indo tuh gimana sih perbedaannya, itu gue masih belum tahu gitu, karena gue harus karantina 14 hari. Oke, Ferdinand, thank you. Oke. NA ya, server NA ya. Nggak apa, ntar kalau kita main CS kita udah nggak nge-lag kok, tau nggak ya. Nyimang sih Van mau nggak sih sih. Udah makan sih, makan pasta tadi yang aku kasih lihat. Living costnya katanya sih pokoknya kayak sekitar 30 telur omega itu 70 ribuannya Indo di sini sekitaran gitu. Gue bilang berarti jatuhnya ya standar sih kok, kayak masih ya tergolong agak murah dikit gitu, karena omeganya di Indo aja udah kayak di Indomaret berapa sih, 22.000 dapat 10 gitu loh ya kan. Iya dong, punya rice cooker. Itu ada rice cooker, kalian lihat gak sih? Itu yang hitam nih. Perut gue tuh lapar kenyang, kembung kali ya. Ayo Will, inilah ke Kanada.
Lebih kuntianin ya dong. Masih terjangkau sih, iya. Tapi kalau lu makan di luar itu mahal banget. Kan gue nanya, kok emang pasta segitu berapa gitu ya kan. Terus sama kemarin ada beli pho. Cuman tulisannya PHO, po. Gue kira bacanya po, ternyata bacanya pho gitu kan. Makanan Vietnam, dia kayak semacam sup sayur. Terus ada mie, noodle-nya itu nggak ada di Indo. Gue karena nggak pernah makan kayak gituan di Indo, kayak gue bingung ya. Pokoknya Vietnam lah, dia minyak putih, bukan bihun, bentukannya kayak kotak, terus ada kayak bengkoang, tapi bengkoangnya di iris satu gitu, jadi dia kayak bentukannya kayak mie kotak gitu, terus daging sapi gitu, terus sama sayur, sama ada toge. Itu berapa ya, kayak $20 gitu. Tapi banyak sih, cuman gue kayak gue $20 gue bisa makan all you can eat di Peak. Ya jalan tahu, ntar gue jalan tahu dah. Kabarmu siapa yang tempatin? Masih mama sih, cuman lagi siap-siap beres-beres, nggak tahu mau pindah apa enggak. Lu tinggal di sana aja, mulai makan nasi pakai garpu ya. Emang orang sini makan nasi pakai garpu? Aneh-aneh aja lu. Oke, thank you Ricky. Atau gue bingung banget mau ngapain. Gue mau main PUBG. Gue udah bosen. Sekarang lagi bosen. Cuman gue bisa main. Cuman kayak bosen aja. Kalau mau main game lain gak bisa. Pakai pisau lo makan nasi ini dipotong atau gitu ya. Aneh. Gue musuhin sehari lo kalau makan nasi pakai garpu. Lu di Indo emang kayak gak pernah makan nasi pakai garpu gara-gara gak ada sendok apa? Tumbenan. Wajib makan poutine kalau di Kanada. Oke, itu aku baru pertama kali tahu poutine. Balik sini ntar aksennya udah keren, semoga ya. soalnya aksen aku bahasa Indonya aja agak aneh, gimana pakai bahasa Inggris gitu. Misal siapa yang masakin, ya masak sendiri, kalau nggak coffee. Kita roleplay aja, aku nggak ada PC mbak. CODM udah bosen. Bukan bosen sih, bukan kayak aku nggak gitu tertarik, cuman main aja. Belum nemu kebiasaan baru di situ. Gak tahu sih, bingung. Gak Asian Pride. Kalau nggak sendok berarti tangan, nih kan? Makan gini ya. Apa itu makan nasi pakai garpu? Penistaan. Jam berapa kemarin flag gue? Dari jam ini kok. Jam 3 subuh di Jakarta. Tanggal 16. Kok tanggal 16 sih? Tanggal 17 3 subuh. Jam 7 tuh flight. Dan butuh 7 jam ke Tokyo, ya kan? Ya 7 jam. Karena jam 4 aku nyampe di Tokyo. Waktu Tokyo ya. Terus habis itu dari Tokyo ke Kanada itu 9 jam apa 8 jam gitu. Agak lama sih, lebih lama. Soalnya berasa lamanya. Terus aku nunggu di Tokyo itu sekitar 4-5 jam. Jadi kayak sekitar habis 7 tambah 9 tambah 5. Berapa tuh? 7 tambah 9 16 tambah 5 21 jam. Hampir 20-an jam. Aku dari Indo ke sana hampir seharian gitu. Balik Indo berapa lama sekali lo? Nggak tahu. Kalau apa ya? Kalau gue tiba-tiba kayak inilah triliunan, jadi gue nggak perlu ngapa-ngapain seharian, buset gigi. Cuman jet lag sih enggak sih, cuman kayak badannya aku agak mudah capek gitu loh, jadi agak capek. Terus kemarin kan makannya kayak dikasih sogok ini terus apa namanya, jeruk kan, terus makanannya kayak masih kurang berat gitu, jadi kembung gitu loh.
Abis kan gue ditawarin ya, sumpah gue tuh suka banget jeruknya tuh kayak asem-asem pahit manis gitu, yang enak lah pokoknya. Apa ya namanya, nggak tahu deh. Terus ya udah dong, gue dikasih ya, kenapa nggak mau, karena gue suka. Ribet gak bikin visa student? Enggak, gampang. Pernah dikata kena di Papua total 13 jam sama delay-delaynya. Oh, untung ya kemarin aku gak ada delay sih. Untung ya, gak ada delay sama sekali. Tapi San, Hamsam nih dah. Astaga, hai Dimas, aku bukan di Korea. Nabir Papua. Tapi Papua katanya sih bagus banget ya. Apa aku belum, maksudnya aku cuma lihat di TikTok doang. Tapi kayak bagus coy, asli. Kayak vibe-nya beda, vibe-nya Papua sama orang Indo tuh kayak udah beda rasanya, nggak tahu kenapa. Karena ya Papua, gue berasa kayak kalau gue Papua ya, kalau gue ya, kan gue liat dari TikTok gitu kan, gue berasa gitu di luar negeri, asli. Kayak keren banget. Oh ya, Kak, foto polosan dong pengen jadi wallpaper. Foto gimana? Jurusan apa lu? Sosial media marketing. Pernah dari Jakarta ke Afrika Selatan 32 jam. Ngapain itu? Di Kanada kuliah, ada rencana kerja. Ya aku kuliahnya aku itu dapat work permit sama student nggak tuh, yang study. Jadi aku belajar, aku kayak masuk SMK. Nah, jadi harus ada belajar, harus ada magangnya wajib. Nah, jadi dalam 2 tahun, gue 1 tahun belajar, 1 tahunnya itu magang. Tapi bukan berarti kayak, tahun pertama gue belajar setahun, terus tahun kedua gue kerja. Enggak, tapi dibagi-bagi kayak 3 bulan. 3 bulan pertama gue belajar, 3 bulan kemudian gue magang, 3 bulan kemudian lagi gue belajar, bolak-balik terus. Cahaya matahari kayak lebih hangat ya by the way. Ya, hangatnya itu bukan kalau di Indo kan kayak lu menusuk kayak UV, bener-bener ozonnya tuh udah rusak banget di daerah situ. Gue nggak tahu ya, pokoknya itu kayak beda lah ya. Kalau di sini itu hangat, kayak enak aja kan, anginnya dingin, anginnya tuh nusuk, tapi pas kena matahari tuh enak, jadi anget-anget aja gitu. Lu kayak pagi hari di puncak gitu. Tuh gelang kunci apaan? Oh, ini kunci koper biar nggak hilang. Bebas Kak polutannya. Shock culture gak? Yang bikin kaget itu kan pas aku dari bandara naik Uber kan ke rumah. Nah, agak ngerasa nge-lag aja, otaknya agak mikir 2 kali lipat. Kayak kan dia setirnya di kiri ya, kalau di Indo kan di kanan. Nah, terus setirnya di kiri, terus jalanannya tuh kebalik. Jadi tuh kayak kayak mikirnya proses aja gitu. Terus kalau misalnya lu kalau nyetir di kayak ibu kotanya, bukan ibu kota sih, misalnya kayak kotanya, itu kayak agak bingung. Karena gue nanya Ko Ferry bisa nyetir gak? Dia bilang bisa, cuman dia bilang dia nggak berani nyetir di dalam kota karena ribet. Dan kemarin ternyata gue ngerti ribetnya dia. Perempatan lu nggak boleh lurus, maksudnya lu boleh lurus tapi lu nggak boleh langsung kayak straight gitu. Dan dia udah kayak lampu khususnya gitu. Dan misal nih lu harus tahu jalan utamanya. Misal kalau di sini jalan utama, nah lu itu nggak bisa kayak lu lurus, nggak, lu harus turun dari mobil terus pencet sebuah tombol kayak lu lagi mau nyebrang, tapi lu bawa mobil, ngerti gak? Jadi kalau misalnya lu lagi hujan, gue bingung itu gimana. Terus gue mikir gitu, gimana gitu. Terus kalau misalnya ntar dia tuh kayak nyebrang buat kayak zebra cross gitu, tapi buat mobil gitu, ngerti gak sih? Terus gue kayak oke. Bagaimana caranya kacamata tidak melorot jika tidak punya hidung? Anda tidak boleh menjadikan saya sebagai contoh kalau kacamata suka melorot kayak gini, enggak ya. Yang pastinya ini tuh suka dibersihin ya. Apa sih? Nih, maaf kacamatanya kotor, dia bisa pegang tangan, ya udah maaf sih. Hidung shaming ya. Umurnya berapa? 19. Di share apaan? Oh, share ini. Oke.
Cuman kalau di sini jadi fotografer sih, wow, duitnya enak sih guys, asli. Abis kemarin kan gue ngobrol-ngobrol, ya kan. Iya di sini. Terus gue bilang udahlah, gue jadi yang ini aja kok, fotografer yang ini. Kan gue emang ada belajar foto di sekolah pas SMK gitu. Gue bisa fotoin orang, cuman ya kadang nggak terlalu sering, jadi kadang ya emang ada yang bagus, ada yang biasa aja gitu. Bagus sih bercanda. Nah jadi kayak gue kalau misalnya ngincer buat yang foto-foto orang selebgram yang lebih style mirip-mirip kan enak tuh. Gajinya kan kita 1 per jam kan, tapi ada tergantung lu kontraknya atau kayak lu kerjasamanya kayak gimana, ada yang bayarnya gimana, ada yang sejam, sehari, apa gimana, terserah lah, paketan apa gimana, diskonan, terserah lu. Nah lebih enak aja gitu, nggak ada kandang bakso. Update keseruan kayaknya asik banget. Bingung sih sebenarnya, kayak bingung sih, mungkin bakal asik mungkin ya, cuman aku masih penasaran, nunggu tanggal 1. Karena tanggal 1 itu mos, baru mulai mos gitu. Tidur ngantor pagi, bye kasian kalian. Tapi tadi aku bangun jam 5 pagi itu buat ikutin fast tour turnamen ya, fast tour PUBG Mobile, tapi yang mix. Aku cuman buat nyoba ngetes server. Jadi tadi bangun jam 5 pagi, berarti di Indo tuh jam 7 malam. Itu buat coba main, tapi ternyata bisa coy, bisa main. Punya jerawat ya sih, ya punya lah. Cuman jerawat aku tuh nggak jerawat yang gede keluar gitu, enggak. Ini juga nih, tapi kayak di dalam gitu kan. Take care. Vlog Lofi, aku ada bikin vlog, cuman aku vlognya tuh masih belum ada berkonsep, jadi kayak masih kurang bagus. Cuma pelan-pelan belajar dan perbaikin sih. Yang pasti aku nunggu setelah karantina, aku benar-benar harus putusin aku beli PC atau beli MacBook. PC atau MacBook, karena itu benar-benar pilihan yang terberat buat untuk sekarang. Karena nextnya pasti gue punya dua itu. Cuman sekarang harus salah satu yang jadi prioritas. Oke, Jane. Dia mau jadi gamer atau fotografer. Yang pasti pengen punya pendapatan tetap dulu sih. Bisa ketemu Tens nih, Vancouver, bener. Terus gue tadi kayak nyari tahu kan, oh Tens itu ternyata orang Kanada. Gue baru nge, gue tahu dia mainnya di NA, cuman gue nggak tahu kalau itu benar-benar kayak orang Kanada. Kalian teman-teman nggak? Kalau teman-teman ya, gue teman-teman di Indo jarang sih sebenarnya, dikit banget. Oke, besok away, stay safe. Oke, bye. By the way, gue juga kayak mau off dulu, gue kayak mau nonton YouTube atau ngapain gitu. Oke, thank you guys. Bye-bye. Selamat malam. Bye-bye. Siapa tahu lagi ke supermarket ketemu ya. Emang Tens di Vancouver? Gue cuma tahu dia di Kanada, cuman nggak tahu dia Kanada mana. Berarti lu no live dong untuk 14 hari ini. Cuman jangan live terus lah. Ntar living cost-nya membengkak. Nobar. Oke, Ci. Pause dulu kah sebelum end? Rambut gue lagi kacau. Udah lah ya. Tangan gue kayak ini banget ya. Kurus banget ya. Jangan begitu, jangan off dulu. Kenapa? Bye. Ya, aku paling mau nongkrong ke Discord. Kalian kalau misalnya mau ke Discord, bisa ke Discord aku ya. Discord. Tens di Vancouver demi apa? Beneran? Emang iya? Ntar gue coba cari tahu. Soalnya bikin vlog di YouTube perjalanan dia ke Rage. Ke Rusia ya. Males gue butuh buat di post parah. Oke. Dadah jadinya. Oke. Tenang, tangan gue lebih kering. Udah kering terus kurus lagi, astaga. Bye. Thank you bener-benin.